Oke, kita lanjutkan lagi di integral parsial. Integral parsial itu secara umum di sini adalah dimisalkannya ada integral u dv. Ini adalah soalnya. Sama aja dengan u kali v min integral v du gitu ya. Jadi kita harus memisalkan di sini yang mana yang jadi u, yang mana menjadi dv gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita kasih contoh soal seperti ini. Kita harus misalkan manakah yang u, mana yang dv. Oke, gimana caranya? Yang pertama adalah kalau kita menggunakan pemisahan u, itu adalah variabel yang bakal habis nantinya gitu ya. Bakal habis nantinya. Oke, kita lihat yang lebih sedikit bakal cepat habis adalah yang X. Oke, kita U sama dengan X, maka dV itu sama aja dengan X plus 3 pangkat 4 dx gitu ya. Jadi kita misalkan ada yang ini menjadi U, ini menjadi dV. Oke, sekali lagi, nanti kan kita butuh du juga, kita butuh v juga. Berarti apa? Yang ini kita turunkan, berarti du sama dengan dx gitu ya. Turunan dari x itu kan 1 gitu ya, 1 dx, nggak ngaruh juga. Oke, kalau ini gimana v-nya? Ya kita integralin. Kalau kita integralin kan, nah berarti ini jadi apa? Jadi v sama aja dengan yang ini jadi apa ini? Ini kalau kita integralin x plus 3 berarti kita pakai sifat yang tadi. Tambahin dulu pangkatnya. Jadi x plus 3 pangkat 5 dibagi ke depan 1/5 dikali sama 1 per turunan di dalamnya 1. Nah, udah gitu ya. Ini 1/1 ya nggak ngaruh juga. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah dv-nya. Berarti gimana cara ngerjainnya? Oke, ini adalah integral dari x plus 3 pangkat 4 berarti sama aja dengan u kali v. U-nya adalah x dikali v. V-nya adalah ini. 1/5 kali x plus 3 pangkat 5 dikurangi sama integral dari v du. V-nya itu adalah ini. Integral dari 1/5 x plus 3 pangkat 5 du-nya adalah dx. Ya. Oke, berarti apa? Ini ya kita tinggal rapikan. 1/5 x plus 3 pangkat 5 min. Ini kita integralin lagi. Integralin ya sama kayak tadi. Tambahin dulu x plus 3 pangkat 6 bagi ke depan 1/5 berarti kan di bawah ya 1/30 dx plus c ya dx-nya. Nah, jadi muncul plus c. Kenapa Pak nggak min c? Ya kan c itu adalah konstanta yang bebas sembarang gitu, mau plus mau min ya udah kita tulis plus c aja gitu, sama aja. Nah, oh ya ini kali 1/1, tapi 1/1 yang nggak ngaruh juga ya. Tadi sekali lagi 1/1 dari mana? Turunan di dalam dibagi gitu ya. Oke, nah sekarang untuk penulisan lebih sederhana sebenarnya di PG biasanya jarang bentuknya seperti ini. Bisa sih kayak gini. Cuman kadang disederhanakan. Oke, sederhanakan gimana? Pecahannya kita keluarin. Yang paling besar, pecahan yang paling besar kan 1/30. Oke, kita keluarin 1/30. Yang kedua adalah variabel yang sama. Ada yang sama, yaitu x plus 3 pangkat. Nah, ambilnya yang paling kecil. X plus 3 pangkat 5. Kita kurungin. Oke, yang pertama kita lihat di sini. Kalau ini keluar, maka ini nyisa apa? 1/5 supaya jadi 1/30 itu kan berarti jadi 6 gitu ya. Oke, contohnya gimana? 1/3 kali 6 ya 1/5 gitu kan. Di sini nyisa x. X plus 3 pangkat 5 udah keluar semua. Oke. Dikurangi sama 1/30 udah keluar. Ini x plus 3 pangkat 6. Sedangkan ini yang keluar cuma pangkat 5 sehingga menyisakan 1 x plus 3. Gitu ya. Karena apa? Ini dikali ini jadi x plus 3 pangkat 6. Oke, berarti jadi gimana? Oh iya, ini 1/30. Oh, ini plus c-nya belum tulis. 1/30 ini kalau kita hitung 6x min 3 berarti kan jadi 5x min 3 dikali x plus 3 pangkat 5 plus c. Ini kalau kita menggunakan penulisan penyederhanaannya gitu ya. Oke, ada nggak cara lain? Ada selain menggunakan rumus. Oke. Yaitu menggunakan tabel Tanzalien. Tabel Tanzalien sebutannya ya. Tanzalien.
tabel Tanzalin ini gimana caranya? Yang pertama adalah ya sama. Dalam soal X plus 3 pangkat 4 dx. Itu kita menggunakan pemisalan terlebih dahulu gitu ya. Pemisalan bahwa yang mana yang diturunkan, yang mana yang dinaikkan. Sekali lagi, yang diturunkan adalah yang cepat habis. Oke, berarti ini yang diturunkan, ini yang akan kita naikkan. Berarti di tabel Tanzalin itu ada dua. Yang pertama ini yang diturunkan, ini yang dinaikkan. Yang diturunkan adalah X, yang dinaikkan adalah ini. X plus 3 pangkat 4. Turunan berarti turunannya berapa? 1 gitu ya. Turunan 1 diturunin jadi 0. Oke? Jadi yang di sebelah kiri itu turunin terus sampai akhirnya apa? Angkanya 0. Kalau udah 0 ya udah selesai. Kalau ini kita integralin, kita naikin. Jadinya 1/5 X plus 3 pangkat 5. Dah, tadi kali 1/1. 1/1 ya selesai ya. Ini integralin lagi sampai sejajar gitu ya. Jadi ini tadi 1/30 X plus 3 pangkat 6. Kali 1/1 juga. Oke ya, enggak. Ya udahlah. Nah sekarang ini cara ngaliinnya adalah, cara menghitungnya. Ini kaliin ke sini. Ini kaliin ke sini. Tandanya plus, min. Kalau ada lagi plus, min gitu ya, kalau ada lagi. Nah, berarti jadinya gimana? Ya udah, kita tinggal kaliin bahwa integral dari x, oke, x kali x plus 3 pangkat 4 dx itu sama aja dengan ini kaliin. Berarti kan 1/5 x plus 3 pangkat 5 di ini kaliin jadi min 1/30 x plus 3 pangkat 6 plus c, dan selalu ada plus c di akhirnya. Sama ya kan? Sama gitu ya. Ya gimana kalian mau menggunakan tabel Tanzalin atau menggunakan rumus integral parsial, dipersilahkan. Dalam penyederhanaannya dia sama kayak ini. Sehingga nanti hasilnya adalah 1/30 5x min 3 x plus 3 pangkat 5 plus c. Oke, ini untuk integral parsial. Selanjutnya ini yang terakhir adalah integral tentu. Untuk integral tentu ini sebenarnya ada pembatasnya di sininya, penulisannya adalah A, B gitu ya. Bedanya di sana. Ini caranya adalah ya kita integralin biasa jadi F kapital, tapi nanti kita masukin B, masukin nilai A gitu ya. Oke, cara yang pertama ini sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama kalau batasnya dari A sampai A gitu ya. Ini angkanya sama dari 2 sampai 2, dari 3 sampai 3 gitu ya. Maka dia hasilnya langsung aja 0. Yang kedua, dari A sampai B fx dx itu kalau mau dibalik dari B sampai A ya kita kasih negatif di depannya ya. Jadi kalau mau dibalik pembatasnya maka kasih negatif di depannya. Yang ketiga sifatnya adalah kalau dari pembatasnya dari A sampai B ditambah pembatasnya dari B sampai C itu sama aja pembatasnya dari A sampai C. Ya, seperti itu ya. Untuk integral tentu. Kita langsung ke contohnya. Oke, contoh soalnya yang pertama adalah integral dari dari min 1 sampai 1 x kuadrat plus ini. Oke, ini gak usah bingung ini perkalian gimana pakai parsial atau substitusi atau gimana gitu ya. Sekali lagi pembedanya untuk parsial dan substitusi adalah ketika pangkat yang besar kita misalkan terus kita turunkan bisa mencoret yang sebelahnya, maka itu menggunakan substitusi. Tapi kalau nggak bisa dicoret maka kita menggunakan parsial. Tapi ini menggunakan apa? Karena ini nggak ada pangkat ya udah kita kaliin biasa aja, kali pelangi gitu ya. Berarti apa? Integral dari min 1 sampai 1 x pangkat 3 min 6 x kuadrat dx gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba wah ini parsial, wah ini apa. Yaitu kalau pangkatnya sangat besar, pangkat 5, pangkat 7, pangkat 3 gitu ya. Karena apa? Kalau kita jabarin itu bakal panjang gitu ya. Kalau ini mah tinggal kali aja. Sehingga kita integralin dulu. Integral dari ini berarti kan jadi 1/4 x pangkat 4 min pangkatnya ditambahin dulu 1 jadi 3 gitu ya, dibagi ke depan jadi 2 x pangkat 3. Nah ini nggak usah ditulis plus c. Jadi kalau integral tentu itu nggak butuh namanya plus c. Karena apa? fb min fa ketika muncul c nanti dikurangi juga dengan c nya. Sehingga ini langsung aja ditulis dengan pembatasnya min 1 sampai 1. Nah ini ada dua cara sebenarnya ya. Yang pertama nih gini nih. Yang pertama kita masukin FB. Berarti kan FB itu masukin yang atas dulu. Ini cara satu ya. Cara satu ketika untuk memasukkan nilainya. Cara satu kita masukin dulu nilainya 1/4. 1 pangkat
4 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3. Oke, ini adalah FB-nya. Tutup. Dikurangi FA. Dikurangi FA. FA-nya itu ya kita masukin min 1. Berarti 1/4. Min 1 pangkat 4 dikurangi sama 2 kali min 1 pangkat 3. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi masukin yang atas dikurangi sama masukin yang bawah. Sekarang kalau kita lihat ini berarti kan jadi 1/4 dikurangi sama 2. Dikurangi sama ini 1/4 dikurang ini jadi apa? Min kan ya? Jadi plus 2. Kalau kita lihat ini kan jadi 1/4 min 2 min 1/4 min 2. Oke, ini kan habis. Min 2, min 2, min 4. Oke, jawabannya adalah min 4. Oke, cara kedua gimana? Cara kedua itu adalah kita menggunakan sifat ini. Masukin. Yang pertama ada 1/4 gitu ya, cara 2. 1/4, 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. Gitu ya. Jadi cara masukinnya adalah 1 pangkat 4 dikurangi min 1 pangkat 4. Dikurangi sama 2 1 pangkat 3 dikurangi sama min 1 pangkat 3. Jadi kita masukin pengurangannya langsung di fungsinya doang. Karena apa? Kita menggunakan sifat kalau integral konstantanya bisa dikeluarin dulu. Koefisiennya bisa dikeluarin dulu. Sehingga ini jadinya ini kan 1 min 1 ya 1/4. 1 kurang 1 dikurangi 2. 1 plus 1. Berarti ini kan 0 ya. 0 habis gitu ya. Berarti ini kan sama aja dengan min 2 kali 2. Sama aja min 4. Ya sama aja. Ya bebas mau pakai cara 1 atau cara 2. Intinya sama aja. Dapat jawabannya yaitu min 4. Oke, untuk yang nomor 2. Untuk nomor 2 gimana? Kita coba ya nomor 2. Untuk nomor 2 itu kita lihat nih. Kaliin dulu karena ini pangkatnya pangkat 1 si kurung tuh. Berarti integral dari 3p kuadrat plus 10p gitu kan ya, sama min 8 dp. Ini batasnya dari 1 sampai t sama dengan 50. Oke, kita integralin dulu. Berarti ini kan jadi p pangkat 3 plus 5p kuadrat min 8p, batasnya dari 1 sampai t sama dengan 50. Nah sekarang gimana nih? Ya boleh kita masukin dulu aja. Kita pakai cara 1 deh. T pangkat 3 plus 5t kuadrat min 8t dikurangi sama kalau masukin 1 berarti kan 1 tambah 5 min 8 sama dengan 50. Atau kita dapat T pangkat 3 plus 5t kuadrat min 8t. Ini jadi berapa nih? 6 kurangi 2 jadi min 2. Min 2 jadi plus 2, pindahin jadi min 48 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita memfaktorkan dengan cara apa? Cara Horner. Karena apa? T pangkat 3 kita nggak bisa langsung. Oke, kita pakai Horner. T pangkat 3, 2, 1, 0. Koefisiennya kita tulis 1, 5, min 8, min 48. Nah, di sininya berapa? Oke, sekali lagi itu kita tentukan supaya kita tahu angka yang tepat. Kita coba masukkan angka 3 ya. T-nya 3, maka dapat 1, 3, 8, 8 kali 3, 24, 16 kali 3. Pas, alhamdulillah ya. Oke, berarti ini jadi 0. Sehingga apa? Ya T-nya bisa 3 gitu ya. Ini penulisannya kan T sama dengan 3 atau ini T kuadrat plus 8T plus 16. Sekali lagi ini kembali lagi pada polinomial. Sekali lagi polinomial itu bab yang akan kepake di beberapa bab kalau kita ngomongin pemfaktoran pangkat lebih dari 2. Oke, itu ya. Berarti dapat T-nya sama dengan 3. Untuk faktor ini ada nggak? Sebenarnya ini adalah bisa juga gitu ya. Kita faktorin kan ini T plus 4 kuadrat gitu ya, atau T-nya sama dengan min 4 ya. Boleh. T-nya ada 2 ternyata ya. Bisa 1 bisa 3 bisa min 4. Gimana PG-nya? Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini katanya integral dari 0 sampai 1 fx dx 2, integral dari 2 sampai 1 2 fx dx sama dengan 2. Yang ditanya adalah 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2 gini. Kalau kita ngebahas
dari 0 sampai 2 fx dx itu kan sebenarnya bisa kita potong gitu kan ya. Bisa kita potong. Yang pertama adalah ya integral dari 0 sampai 1 fx dx gitu kan. Di dx ditambah dari 1 sampai 2 fx dx. Masalahnya di sini ada ini dari 2 sampai 1. Oh ya, kita balik aja. Ini ada 2. Ya 2-nya kita keluarin. 2 dibalik jadinya apa? Jadi 1 sampai 2. Oh, negatif, kasih negatif gitu ya. Fx dx sama dengan 2. Karena apa? Sekali lagi 2-nya dikeluarin, batasnya dibalik. Jadi muncul min 2. Oke, berarti kalau kita ini kan bagi ke sini. Jadi integral dari 1 sampai 2 fx dx itu sama aja dibagi ke sini. 2 dibagi min 2 itu sama aja dengan min 1. Jadi bukan dikurangin ya, karena ini perkalian. Ini perkalian. Sehingga dibagi. Nah, berarti apa? Dari 0 sampai 1 itu katanya 2. Ditambah sama dari 1 sampai 2 katanya min 1. Ya udah, berarti jawabannya 1. Selesai ya. Itu untuk kalau kita ngomongin batas. Nah, udah sekian itu materi terakhir untuk PAT. Sehingga ini latihan terakhir juga sebelum PAT. Semoga materinya bermanfaat meskipun untuk semester 2 ini ternyata lebih banyak kita belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap berdoa semoga virus ini segera hilang dari Indonesia dan dari dunia. Sekian dari Bapak, semoga ilmunya bermanfaat dan nilai PAT-nya bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.